Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang virtualisasi server. Ini materi pertemuan kita ke-5 gitu ya. Kalau semester lalu ini materinya setelah UTS, jadi ada perubahan sedikit seperti itu. Nah, virtualisasi seperti namanya virtual gitu ya. Jadi ada sebuah server fisik, servernya beneran ada gitu ya. Nah, server ini dipecah menjadi server-server yang lebih kecil secara virtual. Bukan berarti servernya itu dipotong-potong, nggak. Pemecahannya ini dilakukan secara virtual, berarti secara software aja. Secara fisik ya masih sebuah server yang dengan spesifikasi yang segitu. Jadi resource dari server fisik ini disembunyikan, jadi penggunanya nggak tahu. Misal ada sebuah server, spesifikasi server yang besar apa ya? Yang besar, coba ya, ada nggak? Wah, ada, harus buka malas ya. Oke, saya kasih contoh aja ya. Misalnya prosesornya 16 core, RAM misalnya 64 GB, hard disk, storage itu misalnya bisa 20 tera, besar ya misal. Nah, dari contoh ini sebuah server fisik ya. Nah, dipecah dalam server virtual itu A bisa saja punya prosesor atau 4 core gitu ya. Ini 4 server virtual dengan spesifikasi masing-masing. Prosesornya adalah 4 core, RAM-nya 2GB jadi 16GB, lalu masing-masing punya storage 5 tera seperti itu. Nah, dari satu buah server fisik, nah ini divirtualisasi menjadi 4 server virtual. Jadi fisiknya satu, tapi di dalamnya sebenarnya bisa jalankan 4 server. Jadi seperti itu. Nah, kenapa dilakukan virtual ini? Yang pertama adalah optimalisasi. Saya buka node-nya. Nah, jika kita punya server yang besar, sedangkan server yang kita bangun hanya perlu yang kecil, maksudnya tidak perlu menghabiskan semua resource ini, kan percuma ya, atau mubazir ya kalau dipakai semuanya. Nah, jadi alangkah baiknya server yang kita bangun dimasukkan ke dalam virtual. Jadi sisanya atau lebihnya kita bisa bangun server lain lagi. Dengan satu fisik seperti ini, misalnya spesifikasinya segini saja sudah cukup untuk keperluan kita, sehingga kita dengan satu fisik ini kita bisa punya 4 server sekaligus. Seperti itu optimalisasi. Nah, teknologi virtual ini mendukung fitur yang namanya snapshot. Jadi misalnya kita sedang ngoprek server, lalu terjadi kesalahan, kita bisa mundur kembali ke kondisi sebelum kesalahan itu muncul, kesalahan itu kita temukan. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak di virtual itu akan sangat susah sekali. Selanjutnya adalah live migration. Jadi kita punya server virtual. Lalu kita punya server fisik yang kedua. Nah, kalau kita mau pindahkan server virtual ini ke sini. Jadi kalau kita mau pindahkan sebuah server virtual ini ke sini, itu bisa dengan teknologi virtualisasi. Nah, tanpa mengganggu jalannya server. Jadi bayangkan kalau tanpa teknologi virtual, tanpa ini kita mau copy ini ke sini ke server 2, ini harus dimatikan dulu kan, karena dia tidak virtual, dia sedang berjalan. Intinya tugasnya akan terganggu
seperti itu. Nah, ada yang namanya instant failover. Jadi biasanya server itu tidak menggunakan satu ISP saja. Misalnya satu provider gangguan, ada yang backup seperti itu ya. Di Sticky kayaknya pakai 2 provider. Nah, pengaturan ini bisa disetting di teknologi virtualisasi seperti itu. Fleksibel, bisa dipindahkan, merubah resource. Contoh, misalnya sekarang kita punya server virtual A dengan spesifikasi yang ini. Lalu kita punya server virtual B dengan spesifikasi yang sama, C dan D juga gitu ya. Nah, seandainya di A ini ternyata kerjanya lebih berat, di B kerjanya tidak seberat di A. Kita ingin A ini lebih besar spesifikasinya dibanding yang B. Di sini kita bisa ubah jadi 6 core, di sini bisa jadi 2 core. Ini RAM-nya bisa kita tambah jadi 24 misalnya. Di sini jadi 8 seperti itu. Kita bisa lakukan hal ini di virtual. Jadi bisa geser-geser seperti itu. Itu enaknya. Tanpa mengganggu kerjanya gitu ya. Jadi kalau di sini bayangin nambah RAM 1 atau geser-geser, kemungkinan servernya perlu dimatikan dulu seperti itu. Hemat listrik, hemat hardware, maksudnya adalah ketika ini virtual itu, jadi ketika ini di virtual, misalnya yang jalan segini aja, oke, yang spesifikasi sisanya yang nggak jalan. Jadi mentok-mentok servernya akan berjalan dengan spesifikasi ini, sisanya nganggur, jeda dulu, break dulu seperti itu. Otomatis hal ini akan menghemat listrik. Nah, seandainya kita perlu aplikasi jadul, misalnya kita ingin punya Windows XP seperti itu. Nah, Windows XP ini kita bisa buatkan di sini di virtualisasi ini. Jadi sistem-sistem atau sistem operasi yang memerlukan hardware jadul itu dengan teknologi virtual masih bisa dijalankan, masih bisa dihidupkan. Ya, secanggih apapun ini Core i7 generasi terbaru, ini RAM DDR4, kalau sudah di virtual dia bisa jalan. Nah, kalau di fisik itu kemungkinan besar tidak bisa, kan drivernya udah nggak ada seperti itu. Backup dan recovery itu mirip seperti yang tadi. Jadi kalau sudah virtual seperti ini, kita bisa backup setiap jam 12 malam gitu misalnya. Jadi kalau ada gangguan dari usernya, jadi ketika ada masalah dari usernya, ada kenapa, ya kita bisa restore server kita tuh ke hari kemarinnya, seminggu sebelumnya seperti itu. Jadi bisa backupnya itu bisa berkala, bisa manual seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aman. Kenapa aman? Karena yang diakses oleh pengguna, yang diakses oleh user itu adalah virtualnya. Kalau kita bukan fisiknya secara langsung gitu ya. Jadi kalau gimana pun ya kita tinggal hapus virtual A ini, lalu kita bikinkan lagi seperti itu. Virtual A rusak, masih ada yang virtual B seperti itu. Selain fitur backup dan restore sebelumnya. Nah, virtualisasi itu ada 3, mungkin nanti bisa nambah, ada 4 sorry, mungkin nanti bisa nambah. Nah, ada virtualisasi server, itu yang akan kita coba lakukan. Ada virtualisasi user, virtualisasi network, virtualisasi storage. Intinya adalah dengan teknologi virtualisasi, fisiknya ini kita akses secara virtual dan tidak semuanya. Itu kesamaannya. Ya, kita tidak punya barangnya, tapi kita bisa merasakannya dalam bentuk software. Contoh server tadi sudah saya jelaskan. User, virtualisasi user, contohnya bisa akun sosial media, ya. Ini contohnya.
aplikasi. Oke, virtualisasi user itu mirip dengan virtualisasi aplikasi gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi tanpa menginstal aplikasi tersebut. Nah, ya kita bisa jalankan Facebook tanpa menginstal Facebooknya, itu bisa lewat online. Kita punya akun kita punya user secara virtual di Facebook seperti itu. Kita punya akun Gmail, kita ada di sana, padahal kita tidak menginstal si Gmail itu. Nah, seperti itu. Jadi user kita virtual, kita bisa sebagai 5 orang di sana. Kan kita bisa punya beberapa akun gitu ya. Jadi kita tuh virtual di akun-akun atau di layanan-layanan seperti itu. Network pakai tracer DNS, kita tidak punya barangnya, kita tidak punya bendanya, tapi kita bisa merasakan fungsinya, kita bisa belajar dari sana. Itu termasuk virtualisasi network. Virtualisasi storage, Dropbox, Google Drive. Oke, kalau kita punya email Google, Gmail, daftar sini dapat 15 GB. Pernahkah kita melihat 15 GB-nya itu? Enggak kan? Dropbox juga sama, Microsoft punya OneDrive dan lain sebagainya. Pernahkah kita melihat fisik dari storage-nya itu? Padahal kita kan pakai ya. Kita bisa upload ke sana, berbagi dari sana. Tapi kita tidak pernah melihat fisiknya. Nah, itu sebenarnya adalah teknologi virtualisasi yang secara nggak sadar kita udah pakai selama ini. Nah, selain virtualisasi, ada juga istilah yang muncul, yaitu adalah cloud. Cloud ini nggak usah dipusingin. Kenapa nggak usah dipusingin? Karena ini udah keblend jadi satu, udah termix jadi satu, hampir tidak bisa dipisahkan. Ya, cloud hosting, contoh WebSticky tidak, misalnya servernya tidak di kampus, jadi WebSticky itu ditaruh di komputer yang kita sendiri tidak tahu itu di mana. Jadi kalau virtualisasi, kita bisa merasakan fisiknya, kita tidak punya fisiknya atau punya fisiknya, tapi kita akses secara virtual, kita akses sebagian ya, kita rasakan manfaatnya secara virtual seperti itu. Network, storage, server ini kita bisa saja tidak punya fisiknya, tapi kita bisa akses, kita bisa manfaatkan secara virtual. User, kita bisa jadi banyak user, nah seperti itu. Nah, kalau cloud sama, cuma lebih ke kita tidak tahu komputer yang kita akses itu ada di mana, seperti itu. Hosting sticky, misalnya .id seperti itu, atau web yang lain, kita bayar hosting ke orang, nah kita tidak tahu komputernya itu ada di mana. Ini contohnya, ini layanan komputasi awan cepat dan ribet tanpa mahal, ini punya Indonesia. Nah, dia menawarkan 90.000 per bulan, RAM 1 GB dengan CPU 1 core, SSD 20 GB. Ini punya public IP, jadi bisa dibikinkan yang beneran online, tidak jaringan lokal aja. Nah, kita tidak tahu ini ada di mana, kita bayar komputernya dia seperti itu. Nah, ini storage-nya dia disebut cloud server. Jadi ketika kita sudah menaruh sesuatu disebut cloud hosting. Nah, secara keseluruhan ini sudah bagian dari teknologi cloud computing. Nah, bingung kan? Jadi ini sudah blended, udah mix jadi satu. Jadi servernya ini namanya Cloud Kilat. Dia kan pasti sudah punya satu server besar yang dia pecah menggunakan teknologi virtualisasi. Nah, mesinnya ini dinamakan cloud server.
karena kita ngaksesnya seolah-olah berada di awan gitu ya, kita nggak tahu dia di mana. Lalu cloud server, lalu ketika kita menaruh sebuah website, menaruh program kita, aplikasi kita agar berjalan di sini dapat dipakai oleh semua orang, itu namanya cloud hosting. Nah, cloud hosting dan cloud server itu sudah menjadi bagian dari cloud computing. Nah, jadi kira-kira penjelasannya seperti itu, simpelnya seperti itu. Satu lagi ada yang namanya IaaS, PaaS, SaaS. Apa ini kok ribet gitu ya? Ini adalah klasifikasi teknologi berdasarkan strukturnya, layanannya. Jadi apa yang dipakai layanan itu dipecah jadi 3. Yang pertama adalah infrastruktur as a service. Jadi dia menawarkan infrastruktur. Jadi apa yang ditawarkan, apa yang kita dapat akses. Jadi mesin, atau virtual, media penyimpanan dan lain sebagainya. Contohnya nih, VirtualBox, infrastruktur as a service. Jadi di VirtualBox itu, VirtualBox itu sudah menyediakan sebuah template di mana kalau kita install VirtualBox, yang kita dapatkan adalah kita bisa modifikasi sistem, display, storage, audio, network, USB, dan lain sebagainya. Jadi ini infrastrukturnya si VirtualBox. Ya, jadi template-nya VirtualBox. Firmware lain lagi. Ya, firmware itu belum tentu sama seperti ini detailnya, walaupun sebagian besar pasti ada, kan itu ya, sama-sama di bidang yang sama. Itu namanya infrastruktur as a service. Jadi VirtualBox masuk di sana, virtual machine masuk di sana, firmware ini dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca penjelasannya. Yang kedua adalah platform as a service. Jadi apa yang kita dapat itu adalah umumnya untuk para pengembang aplikasi, toolkit pengembangan gitu ya, standar untuk pengembangan, saluran untuk distribusi. Jadi PaaS ini menyediakan bahasa pemrograman dan basis data. Platform as a service itu contohnya membeli paket domestik atau domain, mengembangkan suatu aplikasi berbasis web. GitHub masuk ke sini mungkin, platform as a service. Yang bisa cari internet, contoh saya baca ya, apa contohnya, Google App Engine. Jadi benar, dia menyediakan bahasa pemrograman, dia menyediakan toolkit, standar pengembangan dan lain sebagainya. Ini namanya kurang familiar. Cisco, Google Apps, bukan. Sampai mana ini berhentinya nih? Jadi itu bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, software as a service, jadi yang kita dapatkan adalah sebuah software. Yang ini VirtualBox kita dapatkan sebuah infrastruktur. Platform as a service yang kita dapatkan adalah platformnya, brandnya. Mungkin kalau ini bisa Apache. Jadi kalau mau berurusan dengan web server kan kita mainnya platform Apache ini kan platform. Lalu software as a service yang kita dapatkan adalah sebuah software ya, jadi dia menawarkan software. Contohnya ya Google Docs, ini mirip seperti Microsoft Word ya, cuma kita ngaksesnya cloud kan, kita tidak perlu install Google Docs, jadi kita bisa akses saja secara online. Google Form, nah ini contohnya bisa dibayangkan ya, jadi yang kita dapatkan adalah softwarenya. Jadi kira-kira seperti itu dulu penjelasan singkat mengenai
virtualisasi. Semoga bermanfaat.